Halo sobat, ketemu lagi dengan saya Noah Sianturi. Pada kesempatan ini saya mau berbagi cerita tentang penyebab monetisasi YouTube ditolak oleh pihak YouTube ya. Ini sangat berguna bagi teman-teman pemula seperti saya karena saya baru saja mengalami monetisasi YouTube saya ditolak ya. Kalau kita lihat di sini, untuk jam tayang sebetulnya sudah memenuhi ya, tapi karena hal tertentu ditolak. Bisa kita lihat. Oke, saya coba sepanjang waktu. Oke, teman-teman bisa lihat di sini untuk subscriber sudah 1,2 ribu ya, artinya sudah lebih dari 1000. Kemudian jam tayangnya ini sudah 5,3 ribu, tapi pada saya lupa tanggal berapa ini pas saya ajukan, saya dapat 5 penolakan ya teman-teman ini. Oke. Sini disebutkan bahwa channel saya belum dapat disetujui untuk sebagai program partner YouTube ya. Dengan alasan setelah ditinjau bahwa mendapat sini disebutkan tidak mematuhi kebijakan program konten YouTube, sehingga saat ini kami belum dapat menyetujui monetisasi di channel Anda. Kami memiliki kebijakan yang kami yakini berbeda dan teman-teman bisa baca sendiri. Yang pada intinya di sini teman-teman, setelah saya lihat di sini di monetisasi muncul seperti ini teman-teman, konten yang digunakan ulang. Memang ada beberapa konten yang saya gunakan ulang, jadi teman-teman ini jangan ditiru ya. Artinya kalau teman-teman ada konten tertentu tidak bisa diupload ulang, karena ternyata setelah saya telusuri ada pengecekan manual mungkin dari para pekerja yang di YouTube ya, jadi dia akan dicek secara manual. Ini kita lihat lebih lanjut. Jadi begini teman-teman, konten ulang itu ada berapa yang boleh. Jadi seperti ini, contoh hal boleh dimonetisasi seperti ini: revisi yang ditambah bumbu humor dan analisis pada konten yang bukan karya asli Anda, jadi boleh, ini yang boleh ya. Terus klip dari konten orang lain sebagai bagian dari ulasan kritis boleh. Adegan suatu film yang dialog atau voice covernya telah kita ubah gitu. Kemudian pemutaran ulang turnamen olahraga yang berisi penjelasan seputar tindakan, artinya video olahraga kita kasih komentar dan ulasan boleh. Video reaksi berisi komentar Anda terhadap video asli boleh. Rekaman atau karya kreator lain yang sudah Anda edit dengan menambahkan jalan cerita atau komentar. Intinya harus ada perbedaan yang signifikan dengan video yang sudah diupload terlebih dahulu. Kalau tidak ada, pasti akan ditolak oleh YouTube. Yang tidak boleh itu contohnya video singkat yang Anda kompilasi dari situs media sosial lain. Artinya video-video yang dikompilasi, misalnya seperti yang saya buat itu, sebenarnya videonya saya ambil dari Instagram sama Facebook, ternyata tidak boleh dan saya mendapatkan penolakan ya. Kemudian koleksi lagu dari beragam artis ini juga nggak boleh meskipun telah mendapatkan izin dari mereka. Jadi nggak boleh ya teman-teman koleksi lagu meskipun kita sudah mendapatkan izin ya. Kemudian klip yang menampilkan berbagai momen dari acara favorit Anda yang diedit menjadi satu dengan sedikit, ya ini juga nggak boleh. Nah, kemudian konten yang diupload berkali-kali oleh kreator lain juga nggak boleh. Kemudian promosi konten yang lain meskipun telah mendapatkan ini, artinya kita mempromosikan konten orang lain itu ternyata nggak boleh. Jadi terus solusinya gimana teman-teman? Solusinya sebetulnya pihak YouTube memberikan solusinya ini teman-teman. Kita boleh edit channel Anda lalu ajukan permohonan monetisasi kembali.
kita bisa edit tuh video-video yang pre-upload ulang itu. Kemudian nanti setelah sebulan atau tanggal 7 Februari baru boleh mengajukan kembali. Cuma dari berbagai penelusuran yang saya lakukan, daripada nanti ditolak lagi, ternyata lebih bagus dihapus. Jadi kita teman-teman lebih bagus buat konten original punya kita gitu. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana kan ada banyak konten-konten lain yang re-upload ulang. Jadi itu teman-teman biasanya sebelum kebijakan ini ada, mereka sudah dimonetasi gitu. Jadi tidak mengikuti aturan ini lagi gitu. Mereka udah dimonetasi lama, kemudian sekarang video-videonya banyak yang re-upload ulang, kompilasi segala macam. Mungkin teman-teman udah tahu lah beberapa channel itu banyak yang seperti itu, artinya kontennya tidak original tapi tetap dimonetasi. Itu kan sudah dimonetasi sebelum kebijakan monetasi yang terbaru ini ada gitu. Karena kan pihak YouTube juga selalu memperbarui ya. Oke. Kemudian saya sudah baca dari berbagai penelusuran dan pendapat teman-teman YouTuber juga, ternyata salah satu cara ampuh itu kita harus hapus teman-teman. Jadi saya juga tidak mau ambil risiko. Ini akan saya hapus channel beberapa ini saya yang terindikasi ini teman-teman ya, notifikasinya monetasi tidak disetujui ya tadi. Yang terindikasi re-upload saya mau hapus ya teman-teman. Oke, saya akan harus, sebetulnya beberapa sudah saya buat tidak publik seperti ini, saya akan hapus. Oke, kemudian ada juga beberapa yang lain. Oke, secara bertahap nanti akan saya hapus ya teman-teman semuanya. Saya hanya akan menggunakan konten original. Jadi teman-teman bisa belajar juga dari apa yang saya alami ya. Ini akan saya hapus. Oke, otomatis jam tayang kita di sini pasti akan berkurang teman-teman di analitik. Coba kita periksa titiknya, pasti akan berkurang. Ini dari otomatis ya. Ini pasti akan sudah berkurang. Tapi nggak apa-apa, berkurang, kita tetap semangat membuatnya dengan konten-konten original. Oke teman-teman, itu pengalaman dari saya. Semoga bisa menambah informasi dan bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa di like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya ya. Terima kasih.